Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kata Bijak Official, kumpulan kata-kata bijak dan keagamaan yang cukup bermanfaat dalam kehidupan. Kata-kata bijak yang menginspirasi, memotivasi, mendorong sahabat dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam ridhonya dan diberikan kesehatan, rezeki yang lancar juga berkah. Amin. Jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, dan share. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut di tahun 2023 bulan November, Oktober dengan serangkaian kekerasan dan ketegangan. Pembicaraan perdamaian terhenti, sementara bentrokan di tepi barat dan Gaza menimbulkan banyak korban serta memperdalam kesenjangan politik antara kedua belah pihak. Upaya mediasi internasional masih diupayakan, tetapi situasi tetap kompleks dan sulit diatasi. Namun harus kita ketahui faktanya tentang peperangan Israel dan Palestina, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran bagaimana nasib masa depan Palestina. Ada sebuah hadits yang tegas menyebutkan bahwa kebenaran itu berada pada Syam, saat ini Palestina. Negeri Palestina, dahulu adalah Syams, disebutkan oleh Rasulullah akan terus tampak pada mereka kebenaran hingga hari kiamat. Hadits ini derajatnya sahih yang sanadnya melalui jalur Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abi Manaf bin Surah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Daud bin Abu Hind dari Abu Utsman dari Sa'd bin Abu Waqqas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Maghrib, Syam, akan terus nampak di atas kebenaran hingga datang hari kiamat. HR Muslim nomor 3551 versi Al-Alamiyah dan nomor 1925 versi Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim di dalam Syarah An-Nawawi jilid 13 halaman 68 dijelaskan bahwa kata Al-Ghorbi dalam hadits ini adalah negeri Syam. Sejak dulu disebutkan bahwa penduduk Syam atau Palestina adalah orang-orang yang memiliki kehebatan, daya tahan serta kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan untuk negeri ini, maka mereka dinamakan sebagai bangsa yang memiliki kekhususan dari bangsa lainnya. Artinya, Ali bin Al-Madani berkata, bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Ghorbi adalah bangsa Arab, dan maksud dengan Al-Ghorbi adalah negeri yang besar karena penduduknya banyak memiliki kekhususan. Dan dikatakan juga maksudnya Al-Ghorbi itu wilayah barat dari bumi. Dan MUH berkata, mereka berada di Syam, Al-Ghorbi. Dan dalam hadits lainnya disebutkan, mereka berada di Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Dan dikatakan, mereka adalah penduduk Syams, Palestina. Dikatakan Al-Qodi maksudnya dengan Ahlul Al-Ghorbi adalah orang-orang atau penduduk yang kuat, hebat, tegas, serta memiliki kesabaran serta kemandirian terhadap segala sesuatunya. Lihat Sahih Muslim Syarah An-Nawawi jilid 13 halaman 68. Beberapa hadits lainnya tentang Palestina di akhir zaman, yang dahulu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis ini harus kita pegang erat untuk pedoman sebagai umat muslim, terutama dalam mengarungi kehidupan di akhir zaman. Konflik panjang antara Palestina dan Israel telah berlangsung sejak akhir abad ke-19. Meski konflik panjang ini terus berlanjut, para mujahid dan penduduk Palestina akan percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memegang teguh keyakinan tentang ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang menggambarkan masa depan Palestina. Lalu, seperti apa riwayat hadisnya? Berikut adalah beberapa hadits tentang Palestina di akhir zaman yang diimani oleh umat muslim. 1. Allah menjamin Palestina tidak akan hilang dan lenyap. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin Palestina tidak akan hilang dan lenyap dari kaum Zionis yang berusaha menyerang mereka. Hingga akhir zaman, Palestina akan tetap berdiri kuat dan menjadi tempat yang berharga bagi umat Islam.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka." Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Malik bin Yahamir menyahut, Muadz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, "Lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Muadz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam." HR Bukhari nomor 3369 dan Muslim nomor 3548. Negeri Syam yang dimaksud dalam hadis di atas adalah negara Palestina. Kedua, Palestina sebagai tempat hijrah di akhir zaman. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan terjadi hijrah sesudah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim, lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi." HR Abu Daud nomor 3202. Hadis di atas menjelaskan gambaran bahwa negeri Palestina akan menjadi tempat yang paling utama untuk hijrah di akhir zaman. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebagai dasar untuk setiap muslim harus hijrah membela Palestina, yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 21 berikut ini. Artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ketiga, Palestina sebagai tempat berdirinya khilafah di akhir zaman. Dari Abdullah bin Hawalah al-Asdi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kehilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini." HR Abu Daud nomor 2535. Keempat, Askolan di Palestina sebagai tempat benteng terbaik. Askalan merupakan sebuah desa di jalur Gaza yang saat ini dikuasai oleh Israel. Meskipun diduduki Zionis Israel, Askalan akan menjadi tempat terbaik untuk melakukan ribat, yakni menjaga daerah perbatasan Muslim. Lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan, seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka, pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat, dan sebaik-baik pertahanan kalian adalah di Askalan. HR Tabrani, sanadnya syahih menurut Al-Ba'ani dalam silsilah Al-Hadits Syahihah Juli 83. Kelima, Dajjal tidak mendatangi mata air di Masjid Al-Aqsa. Diriwayatkan dari seorang sahabat, dia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ingatkan kalian tentang fitnah Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan dia mengingatkan kaumnya atau umatnya tentang Dajjal. Sungguh dia adalah anak Adam, keriting, bermata satu di sebelah kiri. Dan sungguh dia menurunkan hujan namun tidak menumbuhkan pohon. Dan sungguh dia diberi kekuasaan pada satu nyawa manusia maka dia membunuhnya lalu menghidupkannya. Dan dia tidak diberi kekuasaan di atas jiwa lainnya. Dan sungguh padanya surga dan neraka, air, sungai dan gunung. Dan sungguh surga adalah neraka. Dan neraka adalah surga. Sungguh dia ada di antara kalian selama 40 pagi, di mana dia mendatangi semua mata air, dalam 40 pagi itu, kecuali 4 masjid, yaitu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bukit Sinai, dan Masjid Al-Aqsa. Jika dia muncul di tengah kalian dan menyerupai Allah, maka, ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah tidak buta sebelah." HR
Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Itulah yang bisa kami bagikan beberapa riwayat hadits dan ayat Al-Quran tentang Palestina di akhir zaman yang bisa dijadikan pengetahuan bagi umat muslim. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua, amin.